Adik-adik, hari ini kita akan memulai materi tentang warna, persepsi pada warna, kemudian bagaimana citra natural itu terbentuk, baru kemudian akan menuju pada proses pembentukan citra digital. Jadi untuk memahami citra digital, kita harus memahami bagaimana terbentuknya warna atau apa itu warna sebenarnya ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sumber energi utama di bumi ini adalah berasal dari matahari. Nah, jadi apa sebenarnya yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dan juga ke seluruh planet yang lainnya? Jadi, matahari itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa sehingga dapat melalui luar angkasa dari sumbernya di matahari menuju ke planet-planet, termasuk salah satunya adalah sampai ke bumi. Nah, sudah dilakukan penelitian sejak dulu sekali bahwa ternyata gelombang elektromagnetik itu terdiri dari beberapa spektrum atau terdiri dari beberapa bagian. Nah, dalam ilmu fisika, gelombang itu dikenali atribut-atributnya atau dibagi menjadi sekian spektrum berdasarkan beberapa atribut. Misalkan adalah frekuensi atau panjang gelombang. Adik-adik tentu sudah belajar bagaimana hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, kemudian periode dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana pembagian spektrum dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari berdasarkan perbedaan panjang gelombangnya. Jadi yang pertama kita mulai dulu dengan spektrum dari gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang paling pendek, yaitu dikenal dengan istilah sinar gamma atau spektrum sinar gamma dengan panjang gelombang pada kisaran 0,01 nanometer. Jadi panjang gelombangnya pendek sekali. Nah, apa artinya kalau sebuah gelombang itu memiliki properti panjang gelombang yang pendek? Artinya energi yang dipancarkan oleh spektrum tersebut tinggi. Kenapa? Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi yang dipancarkan. Semakin pendek panjang gelombang, semakin besar energi yang dipancarkan oleh gelombang tersebut. Jadi sinar gamma. Nah, adik-adik tentu sudah mendengar di mana sinar gamma itu dibahas, ya, yaitu pada saat kita membahas tentang sinar-sinar radioaktif, zat-zat radioaktif, karena memang sinar gamma ini sifatnya adalah radioaktif, artinya energinya besar dan sifatnya menghancurkan, ya. Nah, apakah sinar gamma itu langsung terpapar ke bumi? Tentu tidak, karena sangat berbahaya, ya. Kemudian kita berpindah ke panjang gelombang yang lebih panjang sedikit, yaitu panjang gelombangnya 1 nanometer. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 nanometer itu dikenal dengan nama spektrum sinar X. Nah, di mana adik-adik mendengar tentang sinar X? Sinar X digunakan untuk apa? Untuk dalam dunia medis untuk mengambil foto ronsen, ya. Kenapa bisa sinar X ini digunakan untuk mengambil foto ronsen? Artinya foto ronsen itu kan artinya kita mengambil bagian dalam, yaitu tulang, bagian dalam tubuh yang terlindungi oleh daging dan kulit. Kenapa? Karena sinar X dengan panjang gelombang yang masih cukup pendek tentu memiliki energi untuk menembus daging dan kulit sehingga dapat mencitra tulang. Jadi yang seharusnya tidak terlihat, jadi di dalam. Karena itulah kemampuan sinar X dimanfaatkan dalam dunia medis. Nah, tentu harus dipahami bahwa sinar X ini walaupun dapat digunakan cukup aman, tentu harus pada kadar yang harus dicek baik-baik dalam dunia kedokteran bidang radiologi, ya, untuk melakukan itu dengan baik. Yang pertama, ketika adik-adik di ronsen harus diperhatikan bahwa di depannya itu diletakkan apa? Plat baja. Kenapa? Itu tujuannya untuk mengurangi paparan energi yang dibawa oleh sinar X yang sebenarnya masih cukup tinggi, sehingga hanya dapat melewati tubuh pada nilai energi yang tertentu saja, cukup hanya untuk mencitra bagian dalam tulang kita. Kalau misalkan salah menggunakan peralatan radiologi untuk meronsen, maka akibatnya mungkin akan sama dengan sinar gamma. Jadi gelombangnya masih membawa energi yang cukup besar. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan bahwa melakukan ronsen itu tidak sembarangan.
Jadi bagian-bagian tubuh tertentu saja yang memang dibutuhkan untuk di ronsen, hanya itu yang harus diambil. Tidak boleh bagian-bagian tubuh lainnya terpapar sinar X sedemikian saja. Kemudian tidak boleh juga dilakukan pengambilan ronsen berkali-kali, karena sekali saja kita dipapar oleh sinar X, sebenarnya ada bagian dari sel tubuh kita, daging, kulit dan sebagainya, yang sudah ditembus oleh partikel gelombang yang membawa energi, ya. Jadi harus dilakukan dengan tepat sasaran, tepat ukuran, lokasi dan sebagainya. Untuk itu makanya banyak bagian-bagian dari tubuh yang harus dihindari dari pemaparan sinar X karena dianggap lebih sensitif. Misalkan bagian mata, retina itu tentu tidak diizinkan karena itu sangat tipis. Kemudian bagian alat kelamin yang kalau misalkan dipapar pada taraf yang salah akan menimbulkan efek samping, misalkan kemandulan dan sebagainya, karena bersifat radioaktif juga sedikit banyak, ya. Nah, jadi itu dua spektrum pertama dari gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya masih cukup pendek sehingga energinya masih cukup besar, yaitu sinar gamma, di mana sinar gamma itu lebih besar, paling banyak yang terjadi di inti matahari karena panjang gelombangnya pendek. Jadi reaksi nuklir memang terjadi di dalam inti matahari. Kemudian lebih panjang sedikit sinar X yang kita manfaatkan dalam dunia medis, sangat bermanfaat ya, hanya saja harus digunakan hati-hati sekali. Jadi harus ahlinya yang menggunakan itu. Nah, kita lanjut sekarang ke spektrum berikutnya, spektrum yang ketiga, yaitu dikenal dengan istilah ultraviolet. Nah, spektrum ultraviolet ini panjang gelombangnya sekitar 100 nanometer, jadi energinya sudah berkurang kembali. Nah, kalau sinar ultraviolet tentu adik-adik selalu mendengarnya ya. Apa yang kita selalu dengar berhubungan dengan sinar ultraviolet, sinar UV itu yang membawa panas. Panas itu kan energi. Kemudian membuat kulit kita hitam. Kalau di Asia orang-orang pada menghindari sinar ultraviolet ya. Nah, karena kenapa? Karena memang sinar ultraviolet itu adalah bagian spektrum dari gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya sudah tidak terlalu pendek sehingga energinya berkurang, tapi masih ada, dirasakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas kemudian. Tetapi coba perhatikan pada periode belakangan ini, jika sinar ultraviolet itu datang pada taraf penyinaran energi yang lebih kuat, misalkan karena lapisan ozon kita berkurang dan sebagainya, sudah disenyalir akan menimbulkan beberapa kecenderungan, misalkan kanker kulit dan sebagainya. Itu kenapa? Karena bagaimanapun juga sinar ultraviolet adalah salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang tetap membawa energi, walaupun tidak seberbahaya atau begitu menghancurkan seperti spektrum yang sebelumnya, misalkan sinar gamma. Nah, sinar ultraviolet inilah yang memberi setidaknya kehidupan pertama pada planet bumi, karena dapat memberikan energi panas yang cukup untuk bumi, sehingga bumi tidak seperti planet yang lebih jauh lagi yang membeku atau dalam temperatur yang rendah sekali ya. Nah, sinar ultraviolet. Kemudian setelah sinar ultraviolet, kita akan masuk pada sebuah spektrum gelombang elektromagnetik dengan kisaran panjang sekitar 400 nano sampai 700 nanometer. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tersebutlah yang disebut dengan istilah invisible light, atau kalau dalam bahasa Indonesianya gelombang cahaya tanpa. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik pada bagian inilah yang sebenarnya menghasilkan apa yang kita sebut dengan warna. Ya. Nah, artinya adik-adik sekarang tahu warna itu datangnya dari mana. Warna itu sebenarnya adalah tercipta karena paparan dari sebagian spektrum dari gelombang elektromagnetik yang terletak pada kisaran panjang gelombang antara 400 nano sampai 700 nanometer ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang cahaya tanpa ini, karena kita akan fokus di situ untuk pembahasan tentang warna, saya lanjutkan dulu ke pembahasan spektrum gelombang elektromagnetik yang berikutnya supaya pengetahuannya lengkap tentang gelombang elektromagnetik ya. Walaupun kita hanya akan membahas sebagian berhubungan dengan warna. Nah, setelah invisible light atau gelombang cahaya tanpa, kita berpindah lagi kepada spektrum yang panjang gelombangnya bertambah panjang, yaitu 1 mm ya. Ini dikenal dengan istilah apa? Gelombang infrared. Nah, gelombang infrared adik-adik juga tahu digunakan pada kamera infrared. Tujuannya untuk melihat pada kondisi-kondisi yang tertentu yang lebih spesifik, digunakan untuk kamera-kamera pengintaian dan sebagainya. Nah, gelombang infrared tentu tetap memiliki energi karena bagaimanapun juga itu gelombang, tapi panjang gelombangnya sudah semakin panjang sehingga energinya semakin kecil dan aman digunakan
untuk lebih meluas atau lebih bebas, tidak terlalu berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi lebih banyak manfaatnya nih. Kemudian berikutnya masuk lagi ke gelombang dengan panjang gelombang yang bertambah panjang lagi 1 cm, yaitu dikenal dengan istilah spektrum gelombang mikro atau microwave. Nah, ini kalau microwave dengarnya di mana? Di dapur, peralatan memasak, peralatan elektronik dengan menggunakan microwave itu menggunakan gelombang mikro untuk menghasilkan panas sehingga membuat bahan makanan menjadi matang ya. Kenapa? Karena tentu sudah bermanfaat di sini, kita memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh gelombang mikro pada alat-alat elektronik, tetapi tidak cukup berbahaya, tetapi tetap diperhatikan ya. Microwave itu dibuat tentu ada aturannya, kita tidak boleh memasukkan logam ke dalamnya ya, karena bagaimanapun juga tetap gelombang itu adalah partikel yang membawa energi, jadi harus dipergunakan dengan baik. Tapi manfaatnya sudah terlihat ya, gelombang mikro. Kemudian berpindah lagi, nah ini adalah kita mencapai taraf spektrum gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang yang cukup panjang, nilainya sampai 1 km. Itu dikenal dengan istilah gelombang radio. Kalau gelombang radio digunakan di mana? Ya tentu untuk telekomunikasi, untuk stasiun radio. Jadi gelombang radio itu adalah gelombang yang panjang gelombangnya panjang sehingga tingkat pemancarnya dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas, sehingga digunakanlah untuk media komunikasi, telekomunikasi. Gelombang radio itu penting. Nah, artinya apakah gelombang radio itu berbahaya bagi kita? Ya, dalam hal ini kita boleh mengatakan bahwa gelombang radio tidak terlalu berbahaya seperti spektrum-spektrum sebelumnya, karena energinya sudah semakin berkurang. Kita di sekitar kita misalkan saat ini, apakah Anda terpapar gelombang radio? Tentu buktinya apa? Kalau kita punya radio, kita menghidupkan, tentu menangkap gelombang radio. Itu bukti bahwa gelombang radio itu dapat menjangkau pada jangkauan yang jauh dari stasiun yang memancarkannya. Berbeda dengan gelombang-gelombang lainnya yang harus diperhatikan bagaimana gelombang itu dipaparkan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah melengkapi informasi tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kita sudah mulai paham bahwa sebenarnya warna, atau kenapa kita bisa melihat warna, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, itu karena terdapat spektrum gelombang elektromagnetik yang berkisar antara 400 sampai 700 nanometer yang bisa berinteraksi dengan apa yang ada pada indera penglihatan kita ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan pada gambar di bawah ini. Ini secara umum saja ya, ini ada di pelajaran biologi kalau tidak salah. Kalau di ini pelajaran fisika, yang ini pelajaran biologi. Kita mungkin diajarkan ya bagaimana prinsip kita bisa melihat warna sebuah objek ya. Secara garis besar boleh dikatakan seperti ini. Jadi ketika matahari itu memancarkan gelombangnya, gelombang elektromagnetik, di mana sebagian spektrumnya itu mengandung gelombang mengandung spektrum the invisible light atau cahaya tampak yang sampai ke bumi, dalam hal ini mengenai objek-objek yang ada di bumi. Nah, apa yang terjadi? Hubungan antara materi atau permukaan dari objek tersebut dengan gelombang cahaya tampak yang mengenainya itu adalah bisa jadi sebagian dari spektrum antara 400 sampai 700 nano itu diserap, ada sebagian yang dipantulkan. Nah, masing-masing materi, masing-masing sifat bahan dasar objek, buah, sayur, apapun itu, semua benda yang nantinya akan memiliki, kita sebut warna di dunia ini, memiliki sifat-sifat berinteraksi dengan paparan gelombang cahaya tampak itu adalah sebagian menyerap, sebagian memantulkan. Nah, apa yang terjadi? Dicontohkan saja ini ya. Misalkan sebuah apel yang warnanya cenderung orange menuju merah, ya. Kita sebutnya seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi ketika paparan gelombang cahaya tampak yang memiliki spektrum panjang gelombang 400 sampai 700 itu mengenai apel, ya, ternyata permukaan apel ini memiliki sifat dia cenderung untuk menyerap spektrum-spektrum dari gelombang cahaya tampak itu yang panjang gelombangnya cukup pendek, yaitu antara 400 lah. Nah, di sini nanti kita akan pastikan bahwa ternyata gelombang cahaya tampak yang memiliki spektrum panjang gelombangnya lebih pendek, itu energinya lebih besar, itu cenderung akan menghasilkan warna yang kita sebut dengan biru, ya. Sementara yang lebih panjang akan menuju ke arah merah. Jadi ketika apel itu hanya menyerap spektrum panjang gelombang cahaya tampak yang panjang gelombangnya pendek, yang dipantulkan hanyalah spektrum sisanya yang panjang gelombangnya lebih panjang.
Artinya apa? Membawa nuansa lebih ke arah orange dan merah. Nah, sisa gelombang cahaya tampak yang dipantulkan kembali oleh permukaan apel itu menuju indera penglihatan kita ke mata lalu ke otak. Kenapa? Karena nanti kita akan jelaskan persepsi mencipta itu tidak hanya memerlukan mata tetapi memerlukan otak. Maka kita akan menyebut apel itulah berwarna merah atau orange menuju merah. Ya, itu secara umum. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih detailkan lagi sebenarnya seperti apa spektrum detail yang terdapat di gelombang cahaya tampak antara 400 sampai 700 nano itu. Ya. Tolong perhatikan gambar ini. Ini gambar yang tadi ya, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Sebagian diantaranya, hanya sebagian kecil spektrumnya saja, inilah yang disebut dengan gelombang cahaya tampak yang panjang gelombangnya berkisar antara 380 atau 400 nano menuju sekitar 780 nanometer. Dari panjang gelombang yang pendek menuju panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, nuansa warna yang kita peroleh kalau kita mengamati spektrum gelombang elektromagnetik dari 300 sampai 700 nano ini tersusun dalam urutan seperti ini. Adik-adik bisa lihat warnanya atau yang ini yang bawah ya. Dari sini 380-400 nano menuju ke 700 nano ya. Nah, adik-adik mungkin ini sudah mulai curiga ya. Bagaimana kita menyebut warna-warna ini? Secara umum kita akan menyebutnya seperti apa? Mejiku hibinium. Sorry, dari sini. Mejiku hibinium. Maaf saya terbalik ya. Biasanya itu disebut dengan warna-warna pelangi. Dari mana datangnya urutan warna pelangi Mejiku hibinium itu? Datangnya dari memang seperti itu visualisasi atau nuansa warna yang kita peroleh ketika gelombang elektromagnetik itu terurut dari, nah berarti kalau Mejiku dari merah ya, justru diurutkannya dari gelombang elektromagnetik visible light dengan panjang gelombang yang paling panjang menuju yang panjang gelombangnya paling pendek. Artinya apa? Dari visible light yang energinya paling kecil menuju yang energinya paling besar. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik yang menghasilkan warna cenderung biru ungu itu membawa energi lebih besar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik yang membawa nuansa cenderung berwarna orange atau merah. Maka dari itu sering ada istilah bahwa yang mana lebih bagus kalau misalkan kompor kita menghasilkan api berwarna biru atau berwarna merah. Lebih bagus yang berwarna biru karena itu artinya dia memancarkan gelombang dengan energi dengan panjang gelombang yang lebih pendek, berarti energinya jauh lebih kuat, lebih bagus. Nah, jadi sekarang kita perhatikan di sini bahwa nuansa Mejiku hibinium itu sebenarnya hanyalah sebutan general. Kenapa? Karena sifat dari gelombang elektromagnetik termasuk spektrum visible light itu sifatnya adalah gelombang yang kontinu, jadi tidak bersifat diskrit ya. Maksudnya begini, jika Anda perhatikan spektrum warna ini yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetic visible light, kita sebenarnya tidak bisa memilah-milah ada berapa bagian warna di situ ya. Walaupun manusia sering menyebutkan atau kita sering belajar bahwa itu terdiri dari merah, kemudian jingga, Mejiku, kuning, hijau, Mejiku hijau, biru, nila, ungu ya. Seolah-olah kita menyebutnya ada sekian jenis saja. Nah, tapi coba sekarang diperhatikan dengan baik-baik ya. Dari merah menuju jingga, Meiji, di mana batasnya? Di mana kita harus membaginya bahwa yang ini merah, yang ini jingga? Tidak ada. Dan selanjutnya, kemudian antar merah pun, apakah panjang gelombang misalkan 700 nano menghasilkan merah seperti apa dibandingkan dengan 650 nanometer, itu merahnya sudah berbeda lagi. Jadi apakah ada dua merah? Maka dari itu akan muncul istilah nama-nama warna pada kehidupan sosial kita menjadi merah, merah muda, merah darah, merah bata, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan jelaskan aspek sosial dari penamaan atau persepsi warna tersebut. Tetapi secara fisik memang spektrum pewarnaan dari gelombang elektromagnetik visible light itu memang bersifat kontinu. Jadi pada dasarnya tidak bisa dihitung ada berapa jenis jumlah warna yang dihasilkannya. Untuk itu bisa dikatakan bahwa di dunia ini jumlah warna itu tidak terbatas. Hanya saja manusia punya keterbatasan dalam membedakan atau dan kemudian memberi nama atas warna-warna yang berbeda tersebut. Makhluk-makhluk lain yang punya mata lebih super, misalkan mata elang, kalau tidak salah mata elang ya,
atau mata hewan lain yang jumlah penglihatannya, jumlah pembeda warnanya jauh lebih kuat, maka dia akan bisa membedakan warna jauh lebih kuat dari kita manusia, yang misalkan dalam hal ini, misalkan untuk spektrum ini hanya bisa menyebut bahwa itu ada merah, jingga, mejiku, hibi, niu, hanya itu. Ya, jadi itu pengetahuan pertama tentang bagaimana spektrum kontinu dari warna yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi pada indera penglihatan kita ya. Jadi ketika tadi misalkan permukaan apel itu sudah memantulkan kembali sebagian dari gelombang cahaya tampak yang tidak diserap olehnya, maka paparan gelombang tersebut akan masuk ke mata. Dalam hal ini indera penglihatan komponen yang paling penting adalah di retina. Nah, adik-adik tentu masih ingat pelajaran biologi dulu ya, di retina itu mengandung apa? Sel batang, sel kerucut. Sel batang itu difungsikan untuk melakukan berinteraksi atau istilahnya lebih peka kepada situasi-situasi saat kekurangan cahaya atau menuju gelap. Sementara sel kerucut itu lebih kepada interaksi dengan situasi kondisi di mana cahaya atau warna itu tersedia lebih banyak ya. Jadi sel batang sel kerucut itu dibuat atau diciptakan sedemikian rupa memang memiliki kemampuan untuk apa? Berinteraksi dengan berbagai panjang gelombang cahaya tampak yang masuk ke mata kita. Dari situlah nantinya akan diteruskan ke kemana? Ke otak untuk dipersepsikan, karena melihat dengan mempersepsikan itu hal yang berbeda ya. Retina hanya membantu kita untuk melihat, sementara otak membantu kita untuk mempersepsikan apa yang kita lihat, karena mencitra itu gabungan dari melihat dan mempersepsikan. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana persepsi terhadap warna ya, bagaimana persepsi terhadap warna yang kita lakukan selama hidup kita, jadi sejak lahir ya. Yang pertama, persepsi terhadap warna itu akan sangat tergantung dari sumber cahaya tentu saja, karena bagaimanapun juga warna itu berasal dari cahaya. Dalam hal ini adalah gelombang elektromagnetik yang disebut dengan visible light, atau itulah yang kita sebut dengan istilah cahaya yang memberikan nuansa warna ya. Dari apa yang kita lihat bisa berwarna itu karena ada cahaya. Dalam hal ini adalah visible light, spektrum gelombang cahaya tampak pada panjang 400 sampai 700 nano. Itu harus ada. Apa yang kita terima, apa yang masuk ke mata, bagian mana yang dipantulkan oleh objek yang akan kita lihat warnanya, itulah yang akan kita persepsikan warnanya ya. Jadi tergantung pada sumber cahaya. Yang kedua, tergantung dari geometri observasi. Jadi bagaimana sudut datang cahaya tersebut dengan bagaimana mata kita menerima. Tentu sudut datang yang paling bagus adalah ketika gelombang cahaya tampak itu masuk tegak lurus ke mata kita, bukan dari arah sudut agak menyamping kiri atau menyamping kanan. Buktinya apa? Kalau kita mau melihat sesuatu, kita mau mempersepsikan sesuatu, itu akan lebih tampak pas jika kita menatapnya tegak lurus ya. Misalkan ada warna yang ketika ditatap dari depan warnanya merah sekali, tapi ketika kita agak menyamping sedikit ke kiri atau ke kanan, kemudian melihat bagaimana tampilan dari tembok yang tadi kita lihat merah itu, warna merahnya mungkin akan berubah. Itu bukti bahwa sudut geometri observasi kita ketika mempersepsikan warna itu tergantung juga dari bagaimana sudut datang cahaya visible light yang dipantulkan oleh objek tersebut ke mata kita. Kemudian yang ketiga, karakteristik fisik objek yang diamati. Maksudnya apa? Ya tentu karakteristik fisik objek yang diamati yang pertama adalah bagaimana sifat-sifat dari permukaan objek itu terhadap gelombang elektromagnetik yang terpapar padanya. Yang bagian mana yang diserap, bagian mana yang dipantulkan. Nuansa warna mana yang akhirnya diserap, nuansa warna mana yang dipantulkan. Jika Anda melihat misalkan pulpen berwarna biru, itu artinya apa? Cahaya gelombang tampak yang diserap itu adalah nuansa-nuansa panjang gelombangnya panjang, yaitu dalam nuansa merah, jingga, kuning. Tetapi yang dipantulkan ternyata adalah panjang gelombangnya pendek, yaitu yang memberikan nuansa biru ketika masuk ke retina mata kita. Kemudian yang kedua, karakteristik yang mana? Permukaan objeknya halus atau kasar atau bagaimana? Kenapa? Karena dengan perbedaan halus dan kasar itu akan memberikan perbedaan apa? Sudut pantulan cahaya. Kalau misalkan Anda memandang sesuatu yang tampak kasar, kan biasanya kita berkonotasi negatif ya. Artinya aduh jelek sekali tampilannya, kenapa kasar seperti itu. Itu kenapa? Karena itu juga dipengaruhi ketika gelombang cahaya tampak itu dipantulkan oleh permukaan kasar itu, maka sudut pantulannya tentu akan tidak beraturan sehingga masuk ke mata dalam nuansa warna yang juga tidak beraturan. Seolah-olah memberikan persepsi pada otak kita bahwa kita tidak enak melihatnya, tidak sedap dipandang. Nah, seperti itu yang membuat permukaan karakteristik objek itu
berpengaruh pada apa yang kita persepsikan. Kalau misalkan permukaannya halus, maka yang tembok yang halus dicat warna merah akan tampak halus merah seperti memuaskan penglihatan kita, karena itu persepsi kita menginginkan hal seperti itu. Jadi karakteristik fisik objek yang diamati. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu adalah otak pengamat atau pencernaan terhadap warna ternyata berevolusi sesuai umur dan pengalaman. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Saya akan kembali kepada slide sebelumnya. Jadi ini tadi saya sempat menyatakan bahwa sebenarnya warna itu tidak terhingga jumlahnya. Jadi di dunia ini kita tidak bisa menyebut ada berapa jenis warna. Karena apa? Karena bersifat kontinu dibawa oleh perbagian yang berbeda dari gelombang cahaya tampak yang ada pada rentang 400 sampai 700 nano tersebut. Nah, sebenarnya apa yang terbatas? Yang terbatas adalah kemampuan kita mencerna, kemampuan kita melihat, membedakan sekian spektrum warna yang mungkin masuk ke mata kita. Dan sejak kecil kita punya pengalaman hidup dilatih untuk menyebutkan hanya beberapa nama warna saja. Jadi dari kecil adik-adik sudah dilatih hanya menyebutkan misalkan Mejiku Hibiniu. Maka selamanya sebutan warna yang adik-adik akan tahu hanyalah 7 itu, Mejiku Hibiniu. Seandainya adik-adik tidak dilatih pewarnaan yang lain, misalkan dalam pengalaman hidup selanjutnya tiba-tiba antara merah dan jingga seperti tadi saya bilang, ada di sini misalkan orang tua Anda mengajarkan bahwa, Dek, ini ada benda seperti ini loh warnanya. Ini disebut dengan merah muda, bukan merah ataupun jingga tapi merah muda misalkan. Maka selamanya pengetahuan hidup adik akan bertambah menyatakan bahwa di dunia ini ada warna tambahan yang bernama merah muda yang nuansanya seperti apa yang ada dilihat dengan mata sendiri. Kalau matanya tergolong normal, nah nanti di belakang saya akan memberikan contoh bagaimana buta warna itu berhubungan dengan pewarnaan dan persepsi atau pengalaman hidup kita mencerna warna sejak kecil. Jadi kalau misalkan mata kita normal, tentu diharapkan kita secara individu, karena kita tidak bisa membuktikan ya apa yang dilihat oleh orang lain tidak bisa kita samakan. Kita tidak bisa bertukar retina begitu saja. Yang kita samakan hanyalah komunikasi di mulut menyatakan bahwa itu merah muda. Kenapa orang bisa menyatakan itu sama-sama merah muda? Karena mata keduanya tergolong normal dan dari kecil diberikan pengalaman hidup menyebut warna atau persepsi yang dia lihat saat itu adalah sebutannya merah muda, sehingga seumur hidupnya mereka seolah-olah sepakat atau seragam menyebut itu merah muda dalam asumsi keduanya bermata normal. Nah, kalau misalkan berbeda maka bertambahlah perbendaharaan nama warna. Jadi dari merah ada merah muda, Pak. Jadi merah itu juga dibedakan merah muda. Nanti muncul lagi misalkan yang ini merah bata atau biru. Kenapa tiba-tiba ada istilah biru dongker misalkan, biru laut, biru langit? Sebenarnya yang mana? Nah, ada kecenderungan manusia itu memberikan nama warna sesuai dengan pengalaman hidupnya. Tetapi akhirnya tidak terjadi kesepakatan yang mengglobal dengan seluruh orang di dunia ini, misalkan dengan orang luar negeri. Apakah orang barat mengenal istilah biru dongker? Mungkin dia punya nama yang berbeda. Satu-satunya yang disepakati itu adalah blue, biru, ya. Karena apa? Karena setidaknya itu persepsi visual yang paling global yang dimiliki oleh semua orang. Sementara ketika muncul istilah seperti biru laut, biru langit, apakah kita berbicara hal yang sama tentang apa yang kita lihat? Kita tidak bisa memastikannya. Sehingga makanya adik-adik sering kan ketika Anda menyebut sekedar merah, biru, hijau, kadang-kadang kita sepakat. Tapi ketika kita sudah mulai membedakan, oh yang ini biru laut, yang ini biru langit, yang ini biru dongker, yang mana? Oh bukan, yang ini biru muda. Setiap orang makin cenderung punya persepsi yang berbeda, punya sebutan warna yang berbeda. Kenapa? Karena pengalaman hidup tentang biru laut, biru dongker itu tidak sedalam atau tidak segenerik dari apa yang kita pelajari sejak lahir tentang hanya warna biru atau warna merah ya. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak tahu biru dongker seperti apa yang dia lihat berbeda dibandingkan dengan kita. Biru laut seperti apa yang bagi dia berbeda dengan biru yang ada di spektrum ini. Misalkan dari spektrum ini, yang mana bagi mereka biru dongker, yang mana bagi mereka biru laut dan sebagainya. Itulah pengaruh bagaimana kita mempersepsikan warna. Dalam hal ini warna nanti akan menjadi citra, karena warna yang membentuk citra. Bagaimana kita mempersepsikan citra dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. Jadi tidak hanya retina yang berperan ya. Retina normal, tetapi pengalaman hidup tidak normal. Mungkin saja akan terjadi kesalahan ketika mempersepsikan warna, terlebih lagi nanti mempersepsikan citra ya. Oke, nah ini contoh bagaimana kita mempersepsikan warna ya, digunakan dalam tes buta warna, dikenal dengan istilah Chiharat test ya. Kenapa tes ini dibuat seperti itu? Yang pertama, kenapa tes buta warna itu harus dibuat berbintik-bintik? Ada warna hitam, kemudian hitam dipadukan dengan warna merah, kemudian yang ini hitam dicampur dengan warna merah agak orange-orangean, kemudian yang ini dengan hijau,
kemudian merah dan sebagainya. Kemudian yang ini hijau dicampurkan dengan orange lagi, ya. Kemudian di dalamnya dituliskan angka, ya. Angka itu adalah perlambangan dari pencitraan kita, jadi siluet atau bentuk, ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Yang pertama, kenapa dibuat berbintik-bintik? Berbintik-bintik tujuannya apa? Tadi saya jelaskan bahwa persepsi visual kita dipengaruhi oleh permukaan objek, ya. Permukaan dalam hal ini kalau misalkan kita melihat pada objek yang memberikan pantulan yang sangat tidak beraturan seperti itu, jadi berbintik-bintik artinya setiap titiknya memberikan efek pantulan gelombang cahaya tampak yang beragam sekali ke mata kita. Artinya apa? Mata kita butuh kekuatan untuk mencerna sekian jenis perbedaan panjang gelombang cahaya tampak yang masuk saat itu juga, ya. Tujuannya memang untuk istilahnya mengacaukan, karena mengetes apakah retina kita, sel batang sel kerucut kita masih bekerja dengan baik membeda-bedakan setiap perbedaan kecil dari gelombang cahaya tampak yang masuk ke mata kita. Contoh yang pertama, misalkan kenapa gelap dengan warna dipadukan, itu untuk mengadu istilahnya, mungkin seperti itu, ya, antara sel batang dengan sel kerucut. Sel batang akan bekerja pada yang gelap, ya, yang bagian gelap dia akan bereaksi untuk memastikan bahwa di situ ada warna yang bagaimana gelap seperti ini. Kemudian sel kerucut harus berjuang untuk tetap memberikan persepsinya kepada kita, untuk memvisualisasikan ke otak kita bahwa di situ ada sebagian permukaan yang bernuansa terang. Nah, itu tujuannya. Sehingga ini, kalau misalkan sel batang sel kerucut kita bekerja dengan baik, jadi memang dua-duanya tangguh, kuat, mata normal, maka keduanya akan bisa memvisualisasikan batas perbedaan antara gelap dengan terang. Dan ketika batas perbedaan antara warna, atau dalam hal ini hanya kita sebut gelap dengan terang pada lingkaran ini, ya, maka dengan terbedanya warna pada garis perpindahannya, maka kita akan bisa mempersepsikan siluet atau bentuk sebuah objek. Dengan bentuk sebuah objek, maka kita bisa mempersepsikan atau memberi nama objek itu apa, ya. Maksudnya begini, ketika mata Anda normal, maka mata kita bekerja untuk bisa membedakan di mana batas-batas antara bintik merah dengan bintik hitam. Ketika mata normal bekerja, maka bintik itu terlihat berbeda, sehingga tanpa disadari siluet dari angka ini akan terbentuk di mata kita. Nah, pada tahap seperti itu, apakah itu artinya mata kita langsung dinyatakan normal? Tidak. Kenapa? Karena ternyata ketika tes buta warna, tidak hanya mata yang dites, tidak hanya retina yang mata dites, tetapi juga otak. Apakah adik-adik dari kecil belajar dengan benar bahwa angka yang bentuknya seperti ini disebut dengan angka 4? Mudah-mudahan iya, ya. Kenapa? Karena memungkinkan, misalkan kalau adik-adik matanya normal, retinanya normal, bisa mencerna perbedaan antara hitam dan gelap dan terang itu, kemudian mencerna siluet yang seperti angka tersebut, tetapi adik-adik tidak punya pengalaman hidup yang memberikan pengajaran bahwa bentuk seperti itu dinamakan angka 4, maka adik-adik juga tidak bisa menyebut itu angka 4. Tetapi apakah adik-adik disebut buta warna? Belum tentu, jika definisi buta warna itu hanya menyangkut normal tidaknya retina. Sehingga untuk bisa mempersepsi citra atau warna, dalam hal ini pertama kali mempersepsi warna, kemudian menjadi siluet, kemudian menjadi citra, itu diperlukan komunikasi antara mata dan otak, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua ini apa? Kenapa warna ini yang cenderung kuning, orange, kemudian merah, kemudian hijau? Kenapa? Itu untuk mengetes bagaimana reaktivitas dari sesama sel kerucut. Kenapa? Karena di sel kerucut itu ada sekian jenis gelombang elektromagnetik juga yang masuk, yang memberikan nuansa warna yang sangat banyak tersebut. Nah, dari penelitian sudah dilakukan bahwa ternyata sel-sel kerucut kita itu peka pada 3 kelompok warna utama, ya. Jadi walaupun sel kerucut kita normal bisa menerima sekian nuansa warna dari gelombang cahaya tampak yang komplit tersebut, ternyata reaktivitas retina kita fokus pada 3 nuansa warna yang utama. Jadi artinya entah kenapa sel kerucut kita sangat reaktif menerima 3 komponen warna tersebut, yaitu warna apa? Warna red, green, dan blue murni. Jadi bisa dipahami mulai muncul istilah RGB, ya. Dari mana datangnya RGB nanti ketika di dunia digital? Itu karena secara alamiah, secara natural, sel kerucut pada mata kita itu paling peka, paling reaktif ketika menerima gelombang cahaya tampak dengan panjang gelombang yang menghasilkan nuansa red, green, dan blue. Terlepas dari nuansa-nuansa lainnya yang juga masuk diterima oleh mata. Ya, penelitiannya sudah lama dilakukan dan memang sudah diketahui. Maka dari itulah nanti akan muncul cikal bakal kenapa alat digital mengadopsi istilah
RGB karena ingin meniru seperti kelakuan mata manusia mencitra ya, yang peka terhadap red, green, dan blue. Jadi dijadikanlah seolah itu menjadi warna primer. Sebenarnya tidak ada istilah warna mana yang mendasar di alam ini, tidak ada. Semuanya pada taraf masing-masing punya nilai panjang gelombang yang sama. Akan tetapi karena mata manusia ternyata paling reaktif pada 3 gelombang warna tersebut, red, green, dan blue, maka itulah yang seolah-olah sering disebut sebagai warna primer untuk menjadi dasar penciptaan pewarnaan pada peralatan digital nanti berikutnya. Oke. Nah, jadi yang ini Anda akan bisa mencipta ini 74, kemudian selanjutnya ini angka 2 ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tes buta warna akan dilakukan dalam kondisi dengan asumsi bahwa tidak hanya retina yang normal, tetapi juga otak dan pengalaman hidupnya mengajarkan hal yang benar saja. Nah, sekarang ada 2 hal yang harus diperhatikan di sini. Kalau misalkan tadi kita melihat spektrum dari warna yang dihasilkan oleh gelombang cahaya tampak yang lengkap ini, Meiji Kuibiniu, lalu kita ada pertanyaan, lalu apa istilah warna hitam dan putih? Apakah warna hitam dan putih itu ada di spektrum ini? Coba diperhatikan dari sini ya, Meiji Kuibiniu, lalu yang mana hitam dan putih? Jangan perhatikan ini hitam ya, ini adalah bingkai dari gambarnya, jadi spektrumnya hanya ini. Sebenarnya tidak terlihat di situ ada spektrum yang memberikan nuansa warna hitam dan putih ya. Lalu sebenarnya apa itu sebutan warna hitam dan putih yang sering kita sebutkan gitu. Jadi ternyata bagian dari sebuah warna juga misalkan. Nah, ternyata secara pembagian spektrum warna pada gelombang cahaya tampak, hitam dan putih itu sebenarnya bukan bagian dari spektrum yang dihasilkan oleh gelombang cahaya tampak tersebut. Nah, sebenarnya warna hitam, jadi hitam, visualisasi hitam itu terjadi adalah ketika mata kita tidak menerima satupun pantulan dari gelombang cahaya tampak. Artinya apa? Kalau Anda melihat sebuah objek yang warnanya hitam, itu karena objek tersebut secara materialnya, secara fisiknya, itu menyerap seluruh gelombang cahaya tampak yang datang kepadanya, sehingga tidak ada yang dipantulkan sama sekali ke mata kita. Itulah kondisi yang sering kita sebut objek itu berwarna hitam. Jadi hitam sebenarnya adalah kondisi ketika tidak ada warna sama sekali. Boleh dibilang hitam itu bukan warna justru. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau putih lawannya apa? Jadi warna yang disebut putih adalah justru sebaliknya ketika sebuah objek itu menerima cahaya tampak, kemudian seluruh spektrum dari gelombang cahaya tampak itu dipantulkan secara keseluruhan ke mata kita. Saat itulah kita menerima spektrum yang lengkap dari gelombang cahaya tampak yang memberikan nuansa menjadi putih. Sehingga putih sendiri sebenarnya bukan sebuah warna yang berdiri sendiri ya. Putih secara alami, secara fisika adalah kondisi ketika Anda menerima seluruh spektrum warna secara lengkap ke mata kita. Jadi itu perbedaan warna antara sebutan warna dengan hitam dan putih. Walaupun dalam kehidupan sosial kita sering menganggap bahwa hitam dan putih juga sebuah warna. Ya, secara fisik dalam gelombang elektromagnetik dia tidak memiliki panjang gelombang tertentu loh ya. Jadi hitam itu saat kita tidak menerima sama sekali gelombang cahaya tampak, sementara putih saat kita menerima spektrum yang sangat lengkap dari gelombang cahaya tampak keseluruhan ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sebuah contoh gambar ya untuk membuktikan bahwa sebenarnya mempersepsikan warna, kemudian akan menjadi mempersepsikan siluet, lalu akan menjadi mempersepsikan citra, bentuk benda dan sebagainya, itu benar-benar dipengaruhi oleh otak kita sebagai manusia, tidak hanya dengan apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita cenderung memiliki mata normal, tetapi mempersepsikan dengan otak yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka kita akan menganggap memvisualisasikan hal yang berbeda. Contoh, perhatikan gambar di depan ini. Kalau Anda perhatikan sekilas gambar itu, ada 2 persepsi visual yang mungkin kita lihat ya. Yang pertama, kalau Anda sadari di situ, mungkin Anda akan menganggap gambar apa itu? Dia menganggap gambar orang tua dengan kepala botak ya. Jadi ini orang tua, ini kepalanya botak. Itu persepsi yang pertama mungkin. Nah, kemudian kalau diperhatikan lebih dekat lagi, lebih teliti lagi, ternyata di situ bukan gambar manusia dengan orang tua kepala botak, Pak, tetapi apa? Ini gambar gerbang loh. Di sini ada kakek-kakek yang kecil berdiri dengan ibu-ibu menggendong anaknya. Jadi ini bukan kepala botak, Pak. Ini tuh langit yang kelihatan di balik gerbang tersebut. Ini gerbang pintunya. Sementara ini tuh anjing, bukan dari tangan si kakek kepala botak tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika kita mempersepsikan gitu? Apakah kita langsung menganggap retina kita tidak normal? Kenapa? Karena kok kita bisa menyebut mempersepsikan sesuatu yang berbeda. Padahal
retina kita sama-sama normal. Artinya kalau sama-sama normal, kita seharusnya mencitra warna dan siluet yang sama. Nah, itulah yang membuktikan bahwa pengalaman hidup sebelumnya akan membantu kita untuk lama-lama mempersepsikan sesuatu tidak hanya dengan apa yang terlihat dari siluet atau warna yang kita cerna, tetapi dari bentuk yang kita pelajari sebelumnya. Apakah bentuk itu yang sering kita lihat? Apakah selama ini setiap kali ada penampilan seperti itu hanya kepala botak yang di kepala kita? Sehingga setiap ada hal yang mengarah seperti itu, langsung persepsi kita langsung, oh itu adalah kepala botak. Ya, atau selama ini Anda pernah melihat misalkan tampilan orang tua seperti ini, sehingga langsung cepat matanya melihat bahwa itu tuh orang tua. Nah, sebenarnya walaupun kita berbeda pandangan persepsi visual, sebagian dari kita memiliki tetap mata retina yang normal, jadi mencitra warna yang normal, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan hal seperti ini misalkan? Ini juga 3 contoh yang lebih sederhana tetapi akan memberikan bukti bahwa kita mempersepsikan sesuatu tidak hanya lagi berdasarkan kepada apa yang retina kita bisa lakukan, ya. Misalkan yang ini gambar apa? Ada yang bilang ini gambar manusia, kemudian wajah, kemudian ada orang gambar ini orang yang bermain saksofon, kemudian yang di bawah ini misalkan ini gambar apa? Oh, itu ada gambar vas bunga, ini ada yang menyebut ini vas bunga, gelas dan sebagainya, atau oh ini ada 2 wajah yang saling berdekatan, ini hidungnya Pak, mulutnya. Nah, bagaimana kita sangat berbeda ketika mempersepsikan 2 hal yang sebenarnya sangat sederhana dari segi pewarnaan, ya, karena ini hanya hitam dan putih, hanya kondisi ketika hanya ada 2 berbeda di situ. Kenapa persepsi kita sangat jauh berbeda? Itu tergantung pengalaman hidup. Kalau orang-orang misalkan di rumahnya sering sekali melihat benda ini sebuah vas, sering melihat guci antik apa, matanya langsung tertuju bahwa oh itu adalah vas antik, itu adalah pot bunga yang ada di rumah saya. Nah, itu pengalaman hidup yang setiap hari akan bertambah berbeda-beda tiap orang, ya. Demikian juga dengan gambar selanjutnya. Nah, yang ini misalkan, coba perhatikan gambar yang ini, ya. Kalau ditanya apa gambar apa di bagian itu, sebagian besar orang akan menganggap bahwa di situ ada gambar segitiga. Nah, itu terlihat bahwa kita sudah mulai membohongi mata kita. Kenapa yang berbicara sekarang hati dan otak, ya? Membohongi mata kenapa? Karena secara fisik, secara persepsi pewarnaan, tidak ada satupun objek yang membuat kita mempersepsikan siluet segitiga. Di situ tidak ada. Di sini tidak ada garis loh, ya. Jadi kita sebenarnya berbohong menyebut di situ ada benda segitiga. Di sini hanya ada 3 benda yang kalau mau kita sebut ini seolah kayak game yang ada di Pac-Man itu. Tidak ada segitiga. Hanya ada 3 objek seperti game Pac-Man yang pada posisi itu. Kenapa mata kita kenapa otak kita, pengalaman hidup kita menuntun bahwa itu akan ada segitiga di dalamnya? Ya, nah, apalagi contoh yang seperti ini, tidak hanya segitiga yang mereka sebutkan, tetapi ada bintang, Pak. Ya, kenapa? Padahal kalau dibilang segitiga enggak juga. Yang namanya segitiga ya garisnya harus menyatu, ya. Itu bentuk asli segitiga, itu siluet paling benar dari segitiga. Tapi kalau terputus seperti ini, itu bukan segitiga. Lalu kenapa kita berusaha menyambungkan garis yang tidak bersambung itu? Karena pengalaman hidup kita menuntun bahwa kita terlalu sering melihat segitiga yang garisnya harus disambungkan, sehingga garis yang terputus pun, yang ketika retina kita persepsikan itu putus, otak kita mulai menyambungkannya. Nah, itulah yang disebut dengan istilahnya the Gestalt effect. Jadi efek Gestalt, efek psikologis yang mempengaruhi persepsi visual kita kepada apa yang kita lihat. Jadi secara psikologis sudah mempengaruhi penglihatan kita, tidak lagi benar-benar secara fisik dari cara kerja mata dan retina kita. Nah, itu disebut dengan efek Gestalt. Contoh-contoh yang lainnya misalkan seperti ini, ya. Kalau misalkan di sini bagaimana kita efek Gestalt itu terdiri dari beberapa aspek, ya. Aspek yang pertama ini misalkan bagaimana kita bisa menggrupkan benda sesuai dengan pengalaman hidup kita. Artinya kalau misalkan di sini kita lihat, cenderung misalkan kalau disuruh tolong kelompokkan ada berapa kelompok objek di sini, maka kita akan mengelompokkannya secara begini, secara vertikal, ya. Kita akan membaginya secara vertikal. Kenapa tidak secara horizontal? Karena psikologis kita menganggap bahwa lebih mudah mendekatkan bintik-bintik kecil itu pada arah vertikal dalam hal ini. Tetapi apa yang terjadi ketika disuruh untuk menggrupkan pada gambar nomor 3 ini? Padahal dari segi bintik dan jumlah objek itu sama. Kalau kita disuruh mengelompokkan menjadi sekian kelompok, kenapa kita harus memilih di sini kelompoknya vertikal sementara di sini kelompoknya horizontal? Itu karena psikologis kita menuntun kita untuk mulai menggabung-gabungkan hal yang lebih mudah untuk digabungkan. Sama seperti tadi ketika kita menyambungkan garis segitiga yang tidak pernah ada. Itu karena kita berusaha menggabungkan sesuatu yang tidak pernah ada. Kita membohongi mata kita membohongi penglihatan kita sendiri, ya.
Nah, apa jadinya ketika komposisinya seperti ini? Anda mulai kebingungan, mau digabungkan vertikal atau horizontal, atau kalau lebih aneh lagi, apakah kita akan membaginya seperti ini, square 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 square, dibagi-bagi. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semua tergantung dari bagaimana pengalaman hidup mengajari Anda untuk mendekatkan sekian objek dengan objek lainnya untuk membentuk objek yang secara psikologis memuaskan Anda. Nah, itulah the Gestalt effect pada penglihatan. Dan contoh-contoh yang lainnya.